Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pendapatan nasional, yaitu pengertian, konsep, dan metode perhitungan pendapatan nasional. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 8 pengantar ilmu ekonomi semester 1 Prodi Akuntansi Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Dan anggota kelompok kami ada saya sendiri, Rosidi, dan anggota yang lainnya ada Yogi Andi Pratama dan Wahyu Eka Surya. Pengertian pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Data pendapatan nasional yang sudah dicapai dapat digunakan untuk membuat perkiraan perekonomian negara di masa yang akan datang. Dan menurut para ahli, yang pertama ada Arthur Cecil mengartikan pendapatan nasional adalah pendapatan objektif rakyat suatu negara, termasuk pendapatan luar negeri yang dapat diukur dengan uang tunai. Dan selanjutnya, Irving Fisher mendefinisikan pendapatan nasional adalah sebuah pendapatan dasar yang dikonsumsi langsung pada tahun yang sama. Alfred Marshall menjabarkan pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan modal yang digunakan suatu negara untuk mengolah sumber daya alam dengan tujuan menghasilkan hasil yang berwujud dan tidak berwujud. Dan menurut KBBI, pendapatan yang diterima oleh suatu rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang pendapatan nasional. Dan selanjutnya ada konsep pendapatan nasional yang akan dibawakan oleh rekan saya, Wahyudin Eka Surya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan beberapa konsep pendapatan nasional. Di sini kita memiliki 6 konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto atau gross domestic product, yaitu jumlah total barang dan jasa yang berhasil diproduksi oleh unit-unit produksi di dalam negeri atau domestik dalam satu periode, yaitu dalam 1 tahun. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya. Karenanya, jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto atau kotor. Yang kedua ada produk nasional bruto atau gross national product, yaitu nilai produk baik yang barang maupun jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dalam 1 tahun. Produksi tersebut termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri, misalnya pengusaha Indonesia yang beroperasi di negara lain. Yang ketiga, kita ada produk nasional neto atau net national product, yaitu jumlah total produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan barang modal. Penyusutan merupakan penggantian barang modal bagi peralatan yang digunakan untuk kegiatan produksi. Biasanya berupa taksiran sehingga bisa terjadi kekeliruan maupun relatif kecil. Yang keempat, ada pendapatan nasional neto atau net national income, yaitu pendapatan yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diperoleh masyarakat pemilik faktor produksi. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Yang kelima, kita ada pendapatan perseorangan atau personal income, yaitu jumlah total pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing orang dalam masyarakat,
termasuk penghasilan yang didapatkan tanpa harus bekerja, misalnya PNS yang mendapatkan uang pensiun. Kemudian yang terakhir kita ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income, yaitu penghasilan yang sudah dikurangi dengan pajak langsung sehingga dapat dibelanjakan atau disimpan dalam bentuk investasi. Nah, pajak langsung di sini yaitu pajak yang tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, misalnya pajak penghasilan. Nah, baik, untuk materi konsep pendapatan nasional cukup sampai di sini. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Yogi. Oke, poin selanjutnya adalah metode pendapatan nasional. Di sini ada metode pendapatan nasional produksi. Metode pendapatan nasional produksi atau pendekatan nilai tambah merupakan metode yang didasarkan pada perhitungan nilai total produk domestik bruto suatu negara. Rumusnya adalah Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah PN dikali QN. Keterangannya adalah Y sebagai pendapatan, P sama dengan harga barang, Q jenis barang. Di sini juga ada metode pendapatan nasional. Metode pendapatan perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendapatan mengacu pada penjumlahan total pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu yang terlibat dalam proses produksi suatu negara. Rumusnya adalah Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Keterangannya adalah Y sebagai pendapatan nasional, W upah, R rent atau uang sewa, I interest atau bunga modal, P profit atau keuntungan pengusaha. Poin selanjutnya ada metode pendapatan nasional pengeluaran. Metode ini didasarkan pada jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh semua unit ekonomi yang terlibat, baik itu konsumen, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G X kurangi M. Keterangannya adalah Y pendapatan nasional, C pengeluaran konsumsi rumah tangga konsumen, I pengeluaran investasi rumah tangga produsen, G belanja pemerintah, X ekspor, M impor.